Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Rizky Laya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Pengaruh Pola Cementing pada Safety Margin dan Efisiensi Slurry di Sumur BL07. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas 5 poin, yaitu pendahuluan, metode, lalu hasil pembahasan, kesimpulan, dan juga nanti ada hasil tanya jawab. Untuk mula-mula, integritas sementasi menjadi faktor krusial dalam menjaga keselamatan sumur, terutama ketika terjadi kebocoran pada anulus ataupun mikroanulus yang mengancam isolasi zona. Untuk kondisi seperti ini juga, squeeze dan assisted cementing digunakan untuk mengakses slurry masuk ke jalur kebocoran. Tantangannya muncul saat sumur memiliki pressure window yang sempit, seperti pada sumur BL07, sehingga tekanan injeksi mudah mendekati fracture pressure. Begitu tekanan melewati batas fracture, slurry justru hilang ke formasi dan operasi gagal. Lalu pada sumur BL07 ini menunjukkan bahwa metode continuous injection menghasilkan tekanan puncak lebih tinggi tanpa adanya fase relaksasi, yang dimana membuat safety margin menjadi lebih sempit dan meningkatkan resiko kerusakan formasi. Lalu sebaliknya, teknik hesitate cementing ini sendiri dengan siklus on-off pumping secara teoritis mampu menurunkan akumulasi tekanan dan memperbaiki distribusi slurry. Dan tujuan untuk penelitian kali ini yaitu untuk mengevaluasi apakah hesitate cementing itu sendiri dapat menurunkan tekanan injeksi maksimum, memperlebar safety margin, dan juga apakah dapat meningkatkan efisiensi penampasan slurry. Oke, kita masuk dalam metode. Di sini terdapat data lapangan sumur, data sumur BIL07 yang digunakan, di mana untuk properti slurry-nya sendiri menggunakan densitas, sini ada densitas, ada yield stress, dan juga plastik viscosity yang digunakan itu dengan model Bingham plastik. Dengan skenario simulasinya yaitu untuk skenario kontrol dengan continuous injection dengan laju 0,73 barrel per menit dengan target volume 9,4 barrel. Lalu dengan skenario hesitate yang dimana yang pertama dengan high rate yaitu 0,95 barrel per menit, lalu low rate 0,58, optimize frekuensi dengan pola 3 on dan 2 kali off, dan balance push dengan 4 on dan 4 kali off juga. Dan pola denyut utama yang diuji yaitu 5 menit on dan 3 menit off dengan ramp up 30 detik untuk menghindari water hammer. Lalu kita masuk ke prosedur. Nah, model numerik berbasis persamaan diversitas tekanan termodifikasi dengan term leak off. Yang digunakan itu Carter base, dan aliran slurry dipresentasikan oleh model Bingham plastik. Pada penelitian ini juga menggunakan numerik, yaitu penilaian numerik di Python, dan setiap skenario disimulasikan hingga volume total terinjeksikan. Untuk validasi dan asumsinya, kalibrasi model terhadap pressure history BL07 ini menggunakan least squares hingga RMSE kurang dari sama dengan 30 psi, dan untuk mengasumsikan pada penelitian kali ini formasi dianggap homogen, lalu rheologi slurry-nya konstan, dan juga estimasi fracture pressure berdasarkan leak of test atau offset wells-nya. Lalu kita masuk ke hasil pembahasan. Di sini ada grafik pressure profile during cementing operation, di mana performa tekanan injeksi pada skenario continuous injection tekanan meningkat secara progresif tanpa fase pelepasan, sehingga puncaknya ini mendekati fracture pressure. Kondisi ini juga menunjukkan operasi berada pada zona beresiko tinggi dan terhadap kerusakan formasi. Juga ketika pola hesitate diterapkan, terutama dengan laju yang rendah, tekanan puncak turun signifikan. Hal ini terjadi juga karena fase off, yang dimana dia memberi waktu bagi tekanan setempat untuk mereda dan mengurangi akumulasi tekanan selama fase on. Dan juga kurva tekanan pada skenario hesitate terlihat lebih stabil dengan fluktuasi yang lebih terkontrol, jauh berbeda dengan curve continuous yang cenderung dia terus naik pressure bottom hole-nya. Lalu di sini ada grafik safety margin, yang dimana pada continuous injection safety margin sendiri hanya berada pada kisaran puluhan atau 150 psi, dan memperlihatkan bahwa operasi sangat dekat dengan batas fracture. Situasi ini juga tidak ideal untuk formasi sensitif dengan pressure window yang sempit di sumur BL07, dan juga skenario assisted low rate yang meningkatkan safety margin hingga beberapa kali lipat dan memberikan ruang atau space yang lebih besar selama pumping berlangsung. Safety margin juga yang lebih besar berarti kemungkinan induced fracture,
circulation atau deformasi-formasi yang jauh lebih rendah. Lalu di sini ada efisiensi penempatan selari, di mana continuous injection dia menghasilkan efisiensi penempatan selari yang rendah karena selarinya lebih mudah bypass ke jalur resistansi yang rendah, bukan mengisi mikroanuli. Pola hasitat meningkatkan efisiensi secara signifikan, apalagi ketika fase off terjadi, tekanan turun sehingga mendorong selari masuk ke celah-celah kecil dan jalur kebocoran yang membutuhkan tekanan berbeda untuk ditembus. Dan skenario low rate sendiri memberikan efisiensi terbaik karena di mana kombinasi laju rendah dan siklus on off menciptakan tekanan yang lebih mudah dikontrol dan distribusi selari yang lebih merata. Di sini juga ada trade off waktu operasinya. Waktu operasi bertambah beberapa menit pada skenario hasitat, terutama low rate akibatnya adanya fase off. Namun penambahan waktu tersebut tergolong sangat kecil dibanding manfaat yang lebih besar berupa safety margin yang lebih besar juga dan efisiensi selari yang lebih baik. Secara praktis juga kelebihan metode hasitat lebih dominan dari kekurangannya. Untuk stabilitasnya sendiri, tekanan yang lebih stabil pada skenario hasitat mengurangi resiko untuk membuka jalur baru pada formasi, solusinya di interval yang lebih rapuh. Dengan pola tekanan yang lebih terkendali, potensi terjadinya loss regulation atau kerusakan formasi akibat tekanan berlebih menjadi lebih kecil. Dan juga hal ini menunjukkan bahwa hasitat cementing itu sendiri secara operasional dia lebih aman untuk formasi sempit seperti sumur BL07. Di sini untuk hasil pembahasannya yang telah kita lakukan yaitu 5 skenario ini. Yang pertama ada continuous, lalu yang kedua ada hesitate high rate, lalu dengan low rate juga, lalu yang keempat ada dengan optimize frekuensi, dan ketiga dengan balance. Ini mana menghasilkan dari semua skenario ini hesitate low rate memberikan hasil paling optimal, di mana dengan tekanan rendah, safety margin yang besar dan lebih aman, dan juga efisiensi selari yang lebih tinggi. Pola ini juga dapat dijadikan acuan operasional untuk sumur BL07 dan sumur lain dengan karakteristik pressure window yang sempit. Penerapan hasitat cementing juga memberikan peluang lebih besar untuk meningkatkan keberhasilan remedial cementing dan mencegah intervensi ulang. Lalu kesimpulannya pada penelitian kali ini yaitu di mana continuous injection ini sendiri menghasilkan tekanan injeksi yang lebih tinggi dan safety margin lebih sempit, sehingga operasinya beresiko lebih tinggi terhadap induced fracture dan loss circulation pada sumur BL07. Di mana penerapan hasitat cementing ini bisa dikatakan berhasil karena menurunkan tekanan puncak dan membuat kurva tekanan lebih stabil, yang dimana fase off ini sendiri berperan penting dalam mereduksi akumulasi tekanan sehingga respon formasi lebih terkendali. Lalu efisiensi penempatan selarinya juga meningkat pada pola hasitat karena tekanan yang lebih rendah dan fluktuasi terkontrol, membantu selari masuk ke mikroanuli dan jalur kebocoran yang sebelumnya sulit terisi. Dan dari seluruh skenario yang kita lakukan, pola hasitat low rate memberikan kinerja yang lebih efektif, yaitu dengan tekanan rendah, safety margin yang besar atau lebih aman, dan juga efisiensi selari yang lebih tinggi dengan tambahan waktu operasi yang masih dapat ditolerir atau dapat diterima. Dan secara teknis juga hasitat cementing sendiri merupakan opsi yang paling aman dan paling efektif untuk kondisi pressure window yang sempit seperti pada case sumur BIL07, serta dapat dijadikan untuk referensi pekerjaan remedial di sumur sejenis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.